الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم يبعثون عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang Id rahimakumullah. Saat ini kita duduk bersimpuh, berlantai beralaskan bumi, menghadap kehadirat ilahi Rabbi pada Idul Fitri. Id artinya hari raya, dan Fitri berarti berbuka atau makan pagi. Idul Fitri berarti berhari raya, berbuka dan makan pagi. Inilah sebabnya kita dilarang melaksanakan saum pada hari ini. Kita gemakan takbir Allahu Akbar, rasa syukur atas nikmat ilahi. 1 bulan Ramadan kita saum, tidak makan, tidak minum di siang hari. Kini kita berbuka yang diawali menunaikan zakat fitri. Kita gemakan takbir dan tahmid mengagungkan Rabbul Izzati, alamat rasa syukur atas rahmat yang tiada henti. Dialah ilahi yang selalu cinta pada hamba yang berhati suci, perbaiki diri. Dialah yang selalu dekat bagi orang yang mendekatkan diri. Ramadan 1443 Hijriah telah usai kita lewati. Saum yang dipardukan telah kita jalani. Zakat fitri dan zakat yang lainnya telah selesai kita penuhi. Kini kita tingkatkan amal bakti pada ilahi dan membangun negeri. Kalau ibadah karena Ramadan, maka Ramadan ini telah pergi. Kalau ibadah karena Lailatul Qadar, maka malam itu amat misteri. Kalau ibadah karena ikhlas ridho ilahi, dia amat kekal dan abadi. Dengan rasa syukur, haru, kita tinggalkan Ramadan. Itulah yang sudah pasti. Kita belum tentu bertemu kembali di tahun nanti. Kita saat ini berbahagia bukan karena banyak fasilitas duniawi. Kita bahagia karena menjalankan syariah Nabi. Allah telah menganugerahkan iman dalam hati nurani, merasa nikmat rela ibadah pada yang maha suci. Saat ini kita duduk bersimpuh menghadap rahmat ilahi. Waktu duha yang indah disinari matahari. Tubuh merasa hangat di saat tersinari. Allah bersumpah dengan duha
bermakna pagi hari. Allah juga bersumpah dengan malam yang sangat sunyi. Dia telah mengangkat derajat Nabi sejak kecil hingga dewasa, dan dewasanya lebih baik di akhir nanti. Bagi Rasul, hari akhir nanti adalah lebih baik di hari kini. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Demi waktu matahari sepengendalah naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia telah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya, dan berharaplah nikmat Tuhanmu, maka terhadap nikmat itu kamu menyebutnya. Surat Ad-Duha secara historis merupakan khobariyah tentang Nabi. Diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Qais yang mendengar Jundab bin Abdullah yang wafat 64 Hijriah. Istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailatain fa'atathu imra'atun faqalat ya Muhammad ma ura syaitanak illa qad taraka fa'anjalallahu azza wa jal wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kurang enak badan sehingga 1 atau 2 malam tidak bangun malam. Kemudian seorang wanita datang dan mengatakan bahwa setanmu tidak datang dan sudah meninggalkanmu. Tidak lama kemudian turunlah surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha turun merupakan bantahan bagi wanita yang menuduh Jibril sebagai setan dan menuduhnya sebagai meninggalkan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalah naik. Huruf wa pada wadduha ayat pertama ini berfungsi sebagai qasam atau sumpah, maka berarti demi. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah pada ayat ini dengan waktu duha atau matahari sepenggalah naik seperti saat ini. Waktu duha adalah pagi ketika matahari memancarkan sinar hingga menghangatkan jasmani. Waktu duha dijadikan sumpah Allah karena sangat berharga bagi manusia untuk digunakan kesempatan ibadah dengan sholat dan untuk mencari harta atau mencari rezeki. Bagi yang sedang giat mencari rezeki, jangan lupa ibadah pada ilahi. Untuk bagi yang rajin ibadah, jangan lupa tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi contoh sebagaimana dikemukakan di dalam berbagai sunnahnya. Ibadah dinamakan sholat duha karena dilaksanakan waktu pagi. Dinamakan pula sholat isyraq karena dilaksanakan setelah terbit matahari. Menurut Ummu Hani yang wafat setelah 50 tahun Hijriah, Rasul pernah datang menemuinya dan minta disediakan air untuk bersuci. Kemudian beliau berwudu dan sholat duha.
Setelah selesai melaksanakan sholat duha, beliau bersabda, "Ya ummahani, hadihi sholatul isra." Wahai ummahani, inilah sholat isra. Hadis riwayat Tabarani yang wafat 360 Hijriah. Dalam riwayat yang lain, sholat duha juga disebut sholat awabin, karena dilakukan oleh orang-orang yang kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat dari segala dosa. Zaid bin Arqam mengatakan, "Sholatul awabin hina tarmadul fisal." Sholat awabin itu dilaksanakan ketika anak-anak unta melepaskan kakinya. Perkataan tarmad mengandung arti kepanasan atau menjadi terasa panas kaki oleh hangatnya matahari pagi. Sedangkan pisol berarti anak unta. Jadi menunjukkan waktu ketika anak unta berkepanasan hingga semuanya pada pergi ke tempat mencari makanan. Itulah menunaikan waktu pagi, hewan pun semangat mencari makan. Abu Hurairah 57 Hijriah wafatnya berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin walastu bitarikihinna fi safarin wala hadarin. Alla anam illa ala witrin wa an asum salasata ayyamin kulli syahrin wa an la ada'a rak'atai duha fa innaha salatul awabin." Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihku berwasiat padaku dengan 3 perkara, dan aku tidak meninggalkannya baik ketika bepergian maupun ketika hadir di rumah, yaitu aku tidak tidur kecuali setelah sholat witir. Untuk aku saum tidak kecuali dalam 1 bulan 3 hari, dan aku tidak meninggalkan sholat duha 2 rakaat. Sesungguhnya sholat duha itu termasuk sholat awabin. Dengan beberapa hadis jelas bahwa sholat itu dinamakan sholat duha, sholat isyraq maupun sholat awabin. Umat yang beriman tidak hanya mengurus kesibukan di pagi hari, urusan duniawi, tapi juga menghadap kehadirat ilahi Rabbi. Di sela-sela kesibukan manusia lain berusaha menjalankan mata pencaharian, tapi juga tidak lepas mendekatkan diri kepada pencipta yang maha suci. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah, Rasul bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, yang dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh dan haji. Hadis yang dianggap sahih oleh Al-Albani yang wafat 1999 Masehi memberikan bimbingan agar setiap muslim senang berada di masjid hingga terbit matahari. Orang yang sholat berjamaah subuh kemudian berzikir baik dengan takbir, tahmid, tahlil, istighfar, walaupun dengan tadabbur Al-Quran dan hadis hingga terbit matahari, dan dilanjutkan dengan sholat, maka mendapat pahala seperti umroh dan haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat ini merupakan sambungan dari ayat sebelumnya yang mengandung arti sumpah dengan waktu malam yang tatkala sunyi dan sepi. Bila malam telah gelap gulita, maka akan terjadi kesunyian, kesepian. Waktu ini merupakan lawan waktu duha yang semerbak penuh keramaian dengan berbagai kegiatan. Waktu malam merupakan saatnya manusia yang banyak istirahat karena sunyi, waktu sepi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang sunyi agar mendapat perhatian hamba. Umat beriman tidak hanya menyempatkan diri untuk menghadap kehadirat ilahi waktu ramai seperti duha, tapi juga waktu malam ketika sunyi. Ibadah merupakan kegiatan yang tidak terputus
sepanjang masa dan sepanjang hari. Wadduha wal laili idza saja mengandung arti di pagi hari dan siang dia beribadah sambil mencari nafkah, di malam hari juga menghadap kehadirat ilahi sambil istirahat. Iman dan ibadah mesti dijaga baik di waktu sunyi sepi maupun di waktu terang benderang. Ibadah dilakukan ketika masa ramai dan kesibukan, juga dilaksanakan ketika sunyi senyap yang bertempat beristirahat. Allah berfirman, Ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila, nisfahu awin kusminhu qalila, auzid alaihi warattiril qur'ana tartila. Hei orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, seperduanya, atau kurang dari seperdua, atau sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Dalam ayat ini tersirat, solat waktu malam bisa dilakukan sedikit malam, bisa tengah malam, sebelum tengah malam, melebihi tengah malam. Bisa juga dipahami jarak salat malam itu, bisa sepertiganya, bisa setengahnya, bisa kurang dari setengah, bisa lebih dari itu. Tapi yang jelas tidak ada ibadah semalam suntuk. Namun yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk memilih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Ketika ayat ini turun, jelas diperuntukkan pada Nabi Muhammad SAW yang disangka orang ditinggalkan Tuhan. Sungguh Tuhanmu tidak meninggalkan, tidak pula membenci. Ayat itu turun terus-menerus secara berurutan, ada pula waktunya terjeda. Itu merupakan kebijaksanaan yang maha bijaksana. Tidak sepatutnya seorang hamba salah sangka pada Tuhannya. Ini juga merupakan pelajaran bagi setiap umat. Kalau ada suatu masalah yang dihadapi, jangan sampai berani menyalahkan Tuhan. Jangan sekali-kali menyangka jika permohonan tidak dikabul atau keinginan belum terlaksana, lalu langsung menyalahkan Allah. Jangan dikira dia membenci atau meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki kebijakan yang berbeda terhadap situasi dan kondisi dialami oleh manusia. Jika kejadian dasar untuk introspeksi, tentu saja dipersilahkan, tapi bukan dipermasalahkan. Terhadap Rasul yang hanya karena telat wahyu turun, maka berbagai tuduhan orang kafir bermunculan. Maka ayat ini menjelaskannya. Tentu saja sebagai pelajaran bagi setiap umat di masa depan. Jangan buruk sangka terhadap Allah jika ada doa secara langsung tidak dikabulkan atau ditinggalkan atau ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersangka baik padanya karena pasti ada hikmah di masa depan. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Perkataan akhirah bisa dipahami hari akhirat, bisa juga dipahami masa depan. Ditandaskan di sini akhiratu lebih baik dibanding ula atas permulaan. Ayat ini bisa dipahami sebagai khobariyah, memberitakan keadaan Rasul yang masa depannya lebih indah dibanding masa silam. Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang abadi tanpa ujung, sedangkan dunia hanya sifat sementara. Dunia jangan menjadi cita-cita, tapi jadikanlah sebagai ladang usaha demi meraih masa depan di akhirat kelak yang akan datang. Bagaimanapun bagusnya dunia, tidak akan lebih bagus dibanding akhirat, apalagi bagi surga. Bisa juga ayat ini sebagai insya'iyah, mengandung arti dorongan pada setiap manusia. Semestinya keadaan masa depan lebih bagus dibanding masa silam. Kebijakan Allah terhadap nabinya merupakan program yang terus-menerus perbaikan. Oleh karena itu umat pun mesti punya rencana dan program yang memberikan jaminan
bagi penerusnya yang lebih baik dan gemilang. Masa depan diri lebih baik dibanding masa silam. Generasi penerus harus diwujudkan memiliki kemajuan dibanding generasi sebelumnya. Jika tidak maju, akan ketinggalan. Keluarga merupakan lembaga pengkaderan generasi masa depan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Al-Jazairi yang wafat 2018 berkomentar bahwa ini sebagai jaminan bagi Rasul di dunia mendapat nikmat yang unggul karena memiliki kesempurnaan agama yang melebihi lainnya. Di akhirat kelak beliau dianugerahi syafaat bagi para ahli tauhid, mengangkat umat dari jeratan neraka menjadi wasilah derajat tinggi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dengan dianugerahi berbagai kenikmatan, tentu saja siapapun bakal meraih kepuasan lahir dan batin. Jika setiap umat bisa meraih perlindungan ilahi, program kehidupan masa depan harus lebih baik, maka akan mencapai derajat tinggi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatkanmu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Rasul dilahirkan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Di usia 25 tahun beliau wafat ketika pergi ke Sam. Rasul lahir tahun 571 Masehi sebagai anak yatim. Ayahnya telah tiada. Allah Subhanahu wa taala menghadapinya dengan perlindungan secara khusus. Abdul Muthalib kakeknya sangat menyayangi. Setelah wafat kakeknya, lalu pamannya bernama Abu Thalib yang mampu menggantikan ayah dan kakeknya tercinta. Fa'awa. Kalimat fa'awa ini perlindungan Allah yang tiada tara. Dengan nada bertanya, alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ini mengingatkan masa silam Nabi yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Perlindungan tersebut dengan cara membuat hati orang sekitarnya mencintai dan menyayangi Rasul. Bukankah ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi sejak masa kecil hingga dewasa? Pertanyaan semacam ini sebagai peringatan pada setiap umat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada siapapun yang Ia kehendaki. Wa wajadaka dhallam fahada, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberi petunjuk. Dia mendapatkan Nabi sebagai kebingungan karena masa fatrah atau masa kekosongan Rasul yang diutus pasca Nabi Isa. Allah memberi petunjuk ke jalan yang benar sehingga lepas dari ketimpangan. Ini sebagai bukti kenikmatan yang berharga bagi Nabi SAW. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa itu iman, tetapi kami menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang kami tunjuki dengan dia supaya kami kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berdasar ayat ini, Rasul sebelumnya tidak mengetahui tentang Al-Quran, isi syariah, apapula iman. Maka Allah mewahyukan dengan berbagai petunjuk yang benar dan meluas. Dengan petunjuk yang diwahyukan itu, maka Rasul bisa memberi petunjuk pada umat, membawa mereka ke jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka a'ilan fa'agna, dan dia mendapatkanmu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Rasul dilahirkan dari keluarga kekurangan, maka Allah memberi kekayaan. Ini merupakan kenikmatan berikutnya. Allah membebaskan Nabi dari kekurangan sehingga menjadi orang yang berkecukupan.
perkataan ailan dipahami oleh Al-Qurtubi yang wafat 671 Hijriah. Fakiron la mala laka, yaitu orang fakir, tidak banyak harta. Rasul bertemu dengan saudagar besar, orang kaya, yaitu Khadijah, yang berbisnis dengannya. Akhirnya ketika dewasa menikah dengan Khadijah tersebut, sehingga menjadi orang yang berkecukupan. Khadijah pun merelakan harta sebanyak-banyaknya dimanfaatkan untuk kegiatan dakwah di jalan Allah. Dengan demikian, Nabi tidak berkekurangan menjalankan risalahnya. Diberikan pula kepada Nabi sebagai kemenangan dalam perjuangan, sehingga menjadi orang besar dan memiliki kekayaan. Inilah makna fa'adna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun pada anak-anak yatim, janganlah berlaku sewenang-wenang. Setelah diungkap berbagai kenikmatan tiada terhingga, maka ayat berikut memberikan bimbingan agar berbuat baik terhadap anak yatim. Fala taqhar, jangan berbuat sewenang-wenang. Dan Rasulullah SAW menjamin orang yang memelihara anak yatim bakal hidup bersama beliau. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa qala bi usbu'ihi sababah. Orang yang mengasuh anak yatim secara baik bakal berada di surga bersama Rasul. Beliau mendorong umatnya untuk berbuat baik kepada anak yatim. Banyak ayat dan hadis memberikan bimbingan bagaimana mengurus anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsid minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dalam ayat ini tersirat tanggung jawab kita terhadap anak yatim. Pertama, islahun lahum khair, berbuat islah, mengurus anak yatim secara baik, perdamaian, menjaga ketentraman hidupnya lahir batin. Yang kedua, wa in tukhalitukum fa ikhwanukum, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jadikan mereka sebagai saudaramu, memperlakukan seperti pada saudara sendiri. Bila tidak ada kaitan nasab, anggaplah sebagai saudara nasab. Wallahu ya'lamul mufsid minal muslih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan berbuat perbaikan. Maka jadilah orang yang memperbaiki diri dan memperbaiki nasib anak yatim. Walau sya'allahu la'anatakum. Allah bisa saja menjadikan kesulitan kamu, maka kamu jangan membuat kesulitan. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kemudian pada orang yang minta, janganlah menghardik, jangan menghina, jangan menyakiti hati mereka. Jangan menyampaikan perkataan yang menyakitkan peminta. Sampaikanlah pada mereka perkataan yang lemah dan lembut. Kalau ternyata kita mempertimbangkan yang harus dilakukan yang lainnya, sehingga tidak bisa berbuat baik kepada yang minta-minta. Wa imma tu'ridonna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Katakan kepada mereka kata-kata yang pantas. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun kepada nikmat yang Allah berikan, sampaikanlah, ucapkanlah tahadus bin nikmat. Kenikmatan yang baik itu cukup banyak dibanding dengan kemusibatan. Oleh karena itu katakanlah kebaikan, katakanlah kenikmatan, jangan bicara kesedihan. Itu merupakan bersyukur. Man lam yashkurul qalil yang lam yashkuril kasir, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. At-tahadus bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Ada beberapa langkah tasyakur berdasar hadis ini. Pertama, malam yashkur qalil lam yashkur kasir, bersyukur sedikit maupun banyak. Kedua, wa malam yashkurin nas lam yashkurillah, bersyukur kepada manusia sebagai lambang bersyukur kepada Allah.
At-tahadus bin nikmatillah syukrun wa tarkuha kufrun. Bicarakanlah kenikmatan, jangan hanya bicara kesedihan. Wal jama'atu rahmatun, jamaah itu rahmah, maka nikmatilah kenikmatan itu secara bersama-sama. Wal furqatu adabun, karena memisahkan diri itu adab. Ada beberapa tatbik yang harus kita jalani atau harus kita baris bawahi dari surat Ad-Duha ini. Pertama, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan wadduha wal laili idza saja harus menjadi perhatian bagi umat. Waktu duha, mata pencaharian kita jalani, jangan lupa bakti pada ilahi. Yang kedua, salat duha dinamakan salat isyraq ataupun salat awabin. Waktunya sejak terbit matahari hingga menjelang duhur. Jumlah rakaatnya pun dikemukakan di dalam berbagai hadis. Maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. 3. Ayat yang sifatnya khobariyah terhadap Rasul tentu mengandung arti pesan bagi umatnya sebagai pengikut. Tetaplah berpegang pada syariah Rasulullah SAW. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa tercurah, yang akhirnya nanti fatardo akan menjadi merasa puas nikmat lahir yang batin. Keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kenikmatan yang cukup banyak kepada Nabi. Kenikmatan tersebut akan diberikan kepada umatnya apabila kita mengikuti sunnahnya. Alam yajidka yatimam fa'awa. Kelima, Allah punya kekuasaan untuk mengubah manusia dari yang bodoh menjadi cerdas, dari yang miskin menjadi kaya. Maka siaplah kita memperbaiki diri supaya masa depan lebih gemilang. 6. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan bukan dari golongan kaya, bukan dari golongan orang yang banyak harta, tapi berikutnya dia memiliki kekayaan. Itulah pujian Allah Subhanahu Wa Taala, wa wajadaka a'ilam fa'agna. Maka kita pun di masa depan harus memiliki kekayaan supaya bisa beribadah, berinfak di jalan Allah. Ketujuh, dalam kehidupan terdapat umat yatim, ada miskin, ada fakir membutuhkan bantuan. Jika ingin mendapat bantuan ilahi, maka bantulah mereka. Kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim. Dan juga jangan menghardik orang yang minta-minta. Yang kedelapan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap nikmat hendaklah diceritakan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar selalu membicarakan kenikmatan. Jangan hanya bicara kebingungan dan kesedihan, karena kenikmatan itu pasti lebih banyak daripada kesedihan. 9. Kenikmatan yang diterima oleh sebagian orang seharusnya berbagi kepada yang kekurangan. Dengan berbagi tersebut akan lebih terasa manfaatnya. Bukankah si pemberi akan lebih dulu menikmati dari apa yang ia berikan? Janji Allah, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Pemberi memiliki derajat tertinggi dibanding penerima. Oleh karena itu hadis ceritakan ke-10, masa depan harus lebih baik dibanding masa silam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kita harus selalu berencana agar masa depan lebih indah dan lebih baik, agar generasi penerus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhik wa li 'azami sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi ja'altahu lana ismatan wa aslih lana dunyana allati ja'alna fiha ma'ashana. Allahumma inna na'udhu biridhaka min sakhatika wa na'udhu bi'afwika min niqmatik wa na'udhu bika min kalamani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jad min kal jad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.